Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam damai sejahtera bagi setiap kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau pada minggu yang lalu saya menyampaikan renungan firman Tuhan dari seri jemaat yang ada di Efesus, hari ini saudara, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dari jemaat di Smyrna. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin memulai dengan sebuah cerita. Saudara-saudara, jika seseorang ingin menikah, khususnya pernikahan di dalam pernikahan Kristen, tentu pasangan itu akan dibimbing oleh seorang hamba Tuhan. Di dalam proses bimbingan itu, mereka banyak menceritakan hal mereka. Mereka harus mengeluarkan setiap undak-undak di dalam pikiran mereka. Dari situlah mereka saling mengenal. Dari situlah mereka saling bisa menerima seorang dengan yang lain. Terlebih disitulah mereka bisa menilai, melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bahkan kelebihan yang dimiliki maupun yang kekurangan yang dimiliki pasangan mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, proses bimbingan inilah yang akan menggodok mereka ketika mereka akan memasuki bahtera rumah tangga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika mereka akan menikah atau sudah menikah, baik pemberkatan di dalam gereja maupun di luar gereja, ada janji yang harus mereka ucapkan. Kurang lebih janjinya seperti itu. Seperti ini saudara, saya akan menerima engkau sebagai suami atau istriku yang sah. Saya akan menerima engkau baik keadaannya miskin atau kaya, susah atau senang, dan seterusnya saudara. Ketika orang itu berjanji atau pasangan itu berjanji, dia berjanji dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh. Yang ingin saya katakan di sini, ada satu perjanjian ketika pasangan itu akan memasuki bahtera rumah tangga. Ucapan janji yang diucapkan secara tulus dan sungguh-sungguh itu tentu tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan diucapkan dengan kesungguhan hati, keseriusan hati untuk memasuki bahtera rumah tangga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika engkau mengingat kembali janji yang engkau ucapkan di depan jemaat Allah, di depan hadapan Tuhan, apa perasaanmu? Apa perasaanmu? Tentu saudara, banyak ekspresi perasaan yang kita rasakan ketika kita mengucapkan itu saudara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, gambaran inilah yang Yesus ingin berikan kepada setiap kita, khususnya kepada jemaat di Smyrna. Gambaran antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, antara Kristus dengan gereja Tuhan, antara Kristus dengan orang-orang percaya. Inilah yang Yesus ingin sampaikan kepada jemaat Smyrna. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau engkau mempelajari, kalau engkau membaca Wahyu 2 ayat 8-11, engkau akan menemukan bahwa jemaat Smyrna di dalam segala keadaan dan kondisi mereka adalah jemaat yang susah, mereka jemaat yang miskin, bahkan dikatakan mereka begitu menderita. Tetapi menariknya saudara, mereka yang dikatakan menderita, mereka yang dikatakan sangat miskin, mereka yang dikatakan sangat susah, namun engkau kaya. Kaya di sini di dalam bahasa aslinya menggunakan kata plosios, yang artinya bukan kaya secara materi, bukan kaya secara uang, bukan kaya secara harta saudara, tetapi kaya yang dimaksudkan firman Tuhan adalah kaya secara rohani, kaya di dalam iman, kaya di dalam kesetiaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan engkau dan saya? Apa kekayaan yang kau miliki saat ini? Apakah kekayaan rohani? Apakah kekayaan secara materi? Tuhan perlu engkau tunjukkan, engkau buktikan kesetiaan itu lewat hidupmu, lewat dedikasimu secara pribadi kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, iman yang setia, iman yang kaya di dalam Kristus Yesus, itulah yang Tuhan ingin setiap kita miliki di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau hari ini saya mengajak kita untuk memahami jemaat Smyrna, kalau saudara-saudara mempelajari kota Smyrna, kalau saudara-saudara pernah pergi berkunjung atau berziarah ke kota Smyrna, tentu saudara akan menemukan sebuah bangunan, sebuah gedung gereja yang sangat bersejarah di kota Smyrna. Gereja itu adalah gereja Saint Polycarpus atau gereja Polikarpus saudara.
Polikarpus adalah orang yang setia di hadapan Tuhan, orang yang begitu setia mempertahankan imannya di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Polikarpus menarik perhatian saya ketika dia mengucapkan perkataannya seperti ini, saudara. 86 tahun saya melayani Yesus, dan selama 86 tahun itu dia tidak pernah mengecewakan saya. Dia tidak pernah membuat kesalahan apapun di dalam diri Kristus Yesus. Maka dari itu, masakan saya akan mengecewakan dia? Masakan saya akan membuat kesalahan untuk mengingkari iman setia saya kepada Yesus yang menjadi Tuhan Rajaku? Perkataan ini sangat menarik, saudara. Sehingga akhirnya iman yang dipegang, kesetiaan yang dipegang oleh Polikarpus harus dia pertanggungjawabkan dengan kematiannya, yaitu dibakar secara hidup-hidup. Dia menjadi martir. Dia tetap bertahan, dia tetap berjuang di dalam kesetiaannya, di dalam imannya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau hari ini Polikarpus membuktikan kesetiaan imannya di dalam Yesus, terlebih lagi Kristus Yesus Tuhan kita, dia telah membuktikan, dia telah menunjukkan, dia bahkan sudah meneladani kesetiaannya, yaitu mati di atas kayu salib untuk menebus hidupmu, untuk menebus hidupku, untuk menebus dosamu dan menebus dosaku. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia setia sampai akhir. Dia setia, bahkan setia sampai mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, barang siapa setia di dalam imannya, dia akan dianugerahkan mahkota kehidupan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari hari-hari ini kita merefleksikan sejauh mana kita sudah setia kepada Yesus. Sejauh mana kita sudah setia akan iman kita, akan kesetiaan kita, akan pelayanan kita, akan kesetiaan kita terhadap gereja Tuhan, mendukung gereja Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita berikan sebagai bentuk dedikasi kita secara pribadi kepada Yesus. Karena itulah yang akan Ia janjikan, yaitu menganugerahkan mahkota kehidupan bagi setiap kita yang setia kepadanya. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi refleksi bagi setiap kita secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati.